Cerita berlanjut, sebelumnya Yue Jianxin dan kelompoknya masuk ke dalam jebakan formasi yang disiapkan Mo Xuan, dan ia keluar menghampiri mereka yang terjebak itu. Melihat itu mereka bertiga berteriak, "Mo Xuan dasar pencuri tua," ia menanggapi, "bagaimana bisa kau mengeluarkan benih boneka darah, yang kutanam di tubuh kalian dengan begitu cepat?" Dan ia menatap Yue Jianxin dengan aura membunuh. Sepertinya pemimpin murid sejati Sekte Pedang King Yun memiliki harta karun rahasia. Dan bertanya, "Kenapa kurang satu orang lagi? Mungkinkah teman kalian yang satunya takut setelah mendengar namaku?" Sambil menerjang ke arah Mo Xuan, Ziyun membalas, "Itu karena untuk menghadapi seorang sampah sepertimu aku saja sudah cukup." Ia langsung melompat dan menghantamkan toya miliknya ke arah Mo Xuan hingga menimbulkan sebuah ledakan. Namun serangan itu masih bisa ditahan Mo Xuan. Dan ia tertawa, "Hahaha, kau masih saja tertipu setelah ditipu satu kali." Namun dari belakangnya Feng Er bergegas menyerang dengan kipasnya. "Diam kau, dasar daging mati." Ia melirik ke belakang, dan dengan santai memblokir serangan yang dilancarkan Feng Er itu. Sepertinya para murid dari Sekte Kebenaran semakin lama semakin bodoh saja. Dengan aura membunuh ia bertanya, "Apa dupa pengikis tulang milikku berbau harum?" Mereka berdua seketika terkejut, dalam hatinya, gawat dia menggunakan gas beracun. Yue Jianxin melancarkan serangan dari atasnya, ia tak menganggap serius serangan itu dan mencoba memblokirnya dengan menggunakan lumpur miliknya. Namun ia seketika terkejut, karena serangan itu dengan mudah menerobos lumpur pertahanan miliknya, dan menghantam tempat di sana hingga menimbulkan sebuah ledakan. Mereka bertiga berkumpul kembali mengamati tempat ledakan itu, namun saat kabut menyebar terlihat Mo Xuan yang sudah tidak ada di sana. Melihat itu membuat Yue Jianxin kesal, "Sial apa aku meleset." Namun ia seketika terkejut, dalam hatinya, ini gas beracun. Mo Xuan yang terkena serangan tadi hingga membuat tubuhnya hancur, dan ia berhasil menyatu kembali. Dalam hatinya, Yue Jianxin ini sebenarnya memiliki satu atau dua trik yang sedikit merepotkan. Ia berdiri di atas kelompok Yue Jianxin dan berteriak, "Hahaha, itu tidak berguna sekarang kalian semua sudah menghirup dupa beracun milikku." Ia tertawa bengis, "Hehehe, sekarang kalian sudah menghirup hingga 10 tarikan nafas, cepat matilah untukku." Namun ia seketika terdiam, dalam hatinya, ada yang tidak beres. Kenapa cuma dua orang yang satunya kemana? Terlihat Ziyun yang sudah berpindah ke belakangnya dan bersiap melancarkan serangan, ia langsung memukul leher Mo Xuan dengan toyanya. Yang membuat Mo Xuan seketika batuk darah, dan langsung melesat jatuh ke tanah. Feng Er juga bersiap melancarkan serangan ke arah Mo Xuan, yang terkapar itu. Dan muncul energi berwarna ungu, yang melesat menghantam tubuh Mo Xuan secara bertubi-tubi. Mo Xuan seketika tersungkur dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Sambil menahan rasa sakit ia bertanya, "Kalian, bagaimana bisa tidak terpengaruh dupa pengikis tulang milikku? Ini mustahil." Ziyun mengejek Mo Xuan yang tersungkur itu dari atas, dalam hatinya. Pil pemberian rekan Hua ternyata benar-benar ampuh, aku tidak perlu takut dengan metode rendahan miliknya itu lagi, berurusan dengan para pengikut Sekte Iblis akan jauh lebih mudah. Sambil menahan rasa sakit, Mo Xuan berpikir, dupa pengikis tulang milikku, lebih beracun daripada dupa pemisah roh, bahkan jika mereka menahan nafas racunnya, akan terserap melalui kulit. Selain obat penawarku yang unik, tidak ada pil lain yang bisa menangkal racunnya, dan berasumsi, mungkinkah mereka memiliki semacam harta karun rahasia? Yue Jianxin di atas menegurnya, ini sudah berakhir, dan bersiap melancarkan serangan untuk membunuh Mo Xuan, dengan teknik, King Yun Sword Technique. Melihat itu Mo Xuan tertawa, "Hehehe, kau bilang sudah berakhir." Lalu ia bergegas melesat ke atas, "Kau benar permainan ini sudah berakhir." Dan langsung mengaktifkan formasi, Heavenly Blood Refining Formation, dan muncul energi berwarna merah yang mengurung kelompok Yue Jianxin. Mereka tak bisa bergerak menghindari formasi itu yang membuat mereka seketika panik. Apa yang terjadi? Yue Jianxin berusaha melarikan diri dari formasi namun gagal. Mo Xuan di atas tertawa, "Hahaha, seperti yang sudah kubilang sebelumnya, kalian sudah masuk ke dalam formasiku," dan ia berteriak nomor 1, "Singkirkan mereka." Setelah teriakan itu terdengar, lumpur di sana mulai membentuk sebuah sosok iblis.
Melihat itu mereka berdua seketika terkejut, itu boneka darah Rana Purple Chaos tingkat 6. Yue Jianxin masih terus tenang menatap boneka darah itu dengan serius. Mo Xuan di atas berteriak, hahaha, kalian hari ini jangan pernah berpikir untuk bisa kembali hidup-hidup. Dan ia mengeluarkan sebuah segel di tangannya, dan melanjutkan perkataannya. Dan juga pengecut yang bersembunyi di desa Yungen, aku sudah mengirim nomor 2, yang berada di Rana Purple Chaos tingkat 5, ke sana, hehehe. Yue Jianxin seketika panik dalam hatinya, sial, kakak senior Hua dalam bahaya. Sementara itu di tempat Hua Qingyuan, ia sedang tertidur lelap. Namun dari luar jendela muncul boneka darah yang dikirim Mo Xuan sebelumnya. Namun ketika ia masuk sudah tidak ada orang di sana. Yang ternyata Hua Qingyuan sudah berpindah di kamar sebelah. Dalam hatinya, hehe, kau ingin membuatku bekerja lembur, kau masih kurang pengalaman. Namun dinding di belakangnya seketika hancur, yang membuat ia seketika terdiam, dan boneka darah itu meraung marah, namun ia seketika terdiam mendengar suara seseorang yang tertawa. Orang itu adalah Hua Qingyuan yang terbangun, hahaha, kenapa kau tidak kembali dengan tenang saat kau tidak dapat menemukan orang yang kau cari? Dengan wajah kesal ia melanjutkan perkataannya, apa kau harus menyeret orang lain ke dalam kekacauan ini? Di tempat Yue Jianxin dan kelompoknya, mereka masih sibuk bertarung melawan boneka darah Mo Xuan. Yue Jianxin menggunakan tebasan pedang ke arah boneka darah itu. Namun tebasan itu masih bisa diblokir menggunakan lumpur di sana. Ziyun melanjutkan serangannya, dengan memukul boneka itu dari belakang, namun serangan itu masih bisa ditahan. Dan ia dengan mudah dihempaskan ke belakang dengan cukup keras. Feng Er mencoba membantu dengan menggunakan teknik Purple Cloud Seal. Dan muncul rantai-rantai berwarna ungu, yang bergerak ke arah boneka darah itu, rantai-rantai itu mengikat tubuh boneka darah. Namun boneka darah itu meraung marah yang membuat rantai itu seketika hancur. Yue Jianxin melanjutkan serangan Feng Er, dan berhasil menebas tubuh boneka darah itu. Ia menatap boneka darah yang terbelah itu dengan sangat serius. Namun boneka itu dengan mudah menyatukan tubuhnya kembali, yang membuat ia seketika terkejut. Apa? Boneka darah itu melancarkan serangan telapak tangan, yang mengenai tubuh Feng Er yang membuat ia seketika terpental dan terkapar di tanah seketika. Melihat itu Ziyun berteriak, Feng Er. Dan ia langsung masuk ke dalam mode tempurnya, beraninya kau melukai Feng Er. Ia langsung melesat ke arah boneka darah itu, dan berhasil memukul tubuh boneka darah itu dengan toya miliknya. Akibat terkena pukulan Ziyun, boneka darah itu seketika jatuh ke tanah. Yue Jianxin dari belakang memanggilnya. Saudara, boneka darah ini sangat kuat dan bisa beregenerasi. Jika terus seperti ini, pada akhirnya kita akan kelelahan dan akan dibunuh olehnya. Ziyun menanggapi, aku memiliki teknik yang mampu melenyapkan boneka darah itu dengan cepat. Mendengar itu Yue Jianxin sedikit gembira, benarkah itu? Ia membalas, itu benar tapi, aku membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Jadi tolong ulur beberapa waktu untukku saudara Yue. Mendengar itu Yue Jianxin bersiap untuk berduel melawan boneka darah untuk mengulur waktu. Baiklah serahkan saja ini padaku. Mo Xuan terus mengamati mereka dari luar formasi. Hahaha, silahkan gunakan gerakan atau teknik apapun yang kau punya. Nomor 1 adalah boneka darah yang telah kusempurnakan. Cepat atau lambat kalian pasti akan kelelahan dan menjadi tumbalku. Namun ia seketika terdiam dan bergumam, sudah berakhir secepat ini di nomor 2, sepertinya murid dalam sekte pedang Qingyun yang bersembunyi itu memang lemah. Di tempat Hua Qingyuan, terlihat tempat di sana yang hancur berantakan, dan boneka darah yang menyerangnya tadi sudah diikat di sana. Ia berkata, hampir saja, aku membunuh boneka darah ini untuk kedua kalinya. Ia mengamati boneka darah itu. Aku tidak bisa membiarkan tetua sekte iblis itu mengetahui keberadaanku. Aku hanya ingin tidur, mengapa kau bersikeras menggangguku itu membuatku tidak bisa tidur. Ia berniat menarik rambut boneka darah itu, kalau begitu aku juga akan mengirimmu hadiah, sebagai balasan karena sudah menggangguku. Dan menyeret keluar boneka darah itu, dan melihat formasi yang menjebak Yue Jianxin dan kelompoknya, ia bersiap melemparkan boneka darah itu ke sana, sepertinya ada di sana. Boneka darah itu tak bisa berkutik, hanya bisa pasrah menerima nasib.
menjadi bahan lemparan Hua Qingyuan. Setelah membidik beberapa saat, ia langsung melemparkan boneka darah itu. Boneka darah itu dengan cepat melesat ke arah formasi. Setelah melempar boneka darah, ia bergumam, "Nah, masih ada sedikit waktu yang tersisa sebelum jam kerjaku." Dan menghela nafas, mari kita lihat. Apakah masih ada kamar yang bagus? Aku ingin tidur sedikit lebih lama lagi." Di tempat Yue Jianxin, dia masih berusaha melawan boneka darah itu. Ia menahan serangan yang dilancarkan boneka darah itu dan terhempas mundur. Hingga terbatuk darah, ia mengamati boneka darah itu dan berpikir, kenapa boneka darah ini menjadi lebih kuat? Apa ini karena pengaruh formasi? Di luar formasi, Mo Xuan masih mengamati pertarungan mereka. Seperti yang diharapkan dari murid sejati Sekte Pedang Qingyun, kau bisa bertahan begitu lama, tapi ini akan segera berakhir. Dan ia memerintahkan boneka darahnya untuk menyerang. Nomor 1 serang dia. Boneka darah itu melesat melancarkan serangan ke arah Yue Jianxin. Yue Jianxin sudah tidak sanggup untuk melawan lagi, dan hanya bisa berdiam diri bersiap menerima serangan itu. Dalam hatinya, "Saudara Ziyun, aku minta maaf, aku sudah tidak bisa menahan boneka darah ini lebih lama lagi." Namun boneka darah nomor 2 yang dilempar Hua Qingyuan tadi sudah sampai. Mo Xuan menyadari ada sesuatu yang melesat ke arahnya. Ia berbalik dan seketika terkejut. Apa itu? Boneka darah nomor 2 itu melesat menghancurkan dinding formasi yang ia buat, hingga menimbulkan sebuah ledakan, yang membuat mereka berdua seketika kebingungan. Dan terlihat boneka darah nomor 2 yang hanya terlihat kakinya, sedangkan boneka darah nomor 1 terkapar di sampingnya, dengan tubuh yang hancur. Mo Xuan seketika berteriak tak percaya, "Itu nomor 2, bagaimana mungkin dia bisa jadi begini?" Yue Jianxin menanggapi, "Ini sungguh melegakan kakak senior Hua baik-baik saja, dan berasumsi, apa para tetua sekte datang kemari untuk menolong kami?" Mo Xuan membalas, "Apa katamu tetua dari Sekte Pedang Qingyun datang? Itu akan menjadi sangat merepotkan, dan ia bergegas untuk membunuh mereka semua. Aku harus segera menyelesaikannya." Dan ia bergegas memerintahkan boneka darah miliknya untuk menyerang. Boneka darah itu melompat ke arah Yue Jianxin, dan mengikat kakinya. Sial, benda apa ini? Namun dari belakangnya, terlihat Ziyun juga sudah selesai mempersiapkan teknik miliknya. "Saudara Yue, maaf membuatmu menunggu begitu lama." Melihat itu ia sedikit lega. "Saudara Ziyun." Ziyun melesat maju dengan aura yang bergejolak dari tubuhnya. Melihat itu Mo Xuan seketika terkejut. "Apa? Bagaimana bisa seseorang yang berada di ranah Purple Chaos tingkat 6, bisa mengumpulkan kekuatan yang setara dengan tingkat 8? Ziyun menggunakan teknik Purple Shadow Heavenly Technique. Kekuatan mereka berbenturan hingga menimbulkan sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat. Sedangkan Hua Qingyuan masih tidur santai dengan menggunakan penutup mata, dan keesokan paginya baru terbangun dan berjalan membuka jendela dengan gembira. Namun bukannya disambut sang mentari pagi, ia malah mendapati sebuah ledakan di hutan di samping jendelanya. Dalam hatinya, hari ini sepertinya merupakan hari peluncuran senjata nuklir. Dan bersandar sambil bergumam, mengejutkan adik junior Yue dan kedua murid itu sebenarnya begadang semalaman untuk bekerja. Sepertinya tetua sekte iblis itu memang tidak mudah ditangani. Dan jam di sakunya sudah bergetar yang menandakan sudah tiba waktu kerjanya. Ia mengambil dan melihat jam di sakunya. Sementara itu di tempat Yue Jianxin terlihat tempat di sana yang hancur berantakan. Dan Ziyun berdiri menatap boneka darah itu yang mulai melebur. Dan tak lama setelah itu ia terduduk lemas karena sangat kelelahan. Yue Jianxin di belakang memujinya, itu merupakan kekuatan yang sangat menakjubkan. Feng Er dari belakang menanggapi, itu tadi adalah teknik unik dari Sekte Spirit Purple kami, yang dapat mengumpulkan kekuatan spiritual, dan kemudian meledakkannya sekaligus. Lalu ia membantu Ziyun berdiri sambil menjelaskan. Namun, kelemahannya juga sudah begitu jelas, untuk mengumpulkan energi spiritual membutuhkan waktu yang begitu lama. Ziyun berterima kasih, "Terima kasih rekan Yue telah membantu kami." Yue Jianxin membalas, "Haha, jangan khawatir, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Mo Xuan di atas yang masih belum dikalahkan berteriak, "Kalian 3 hewan kecil memang sangat menjengkelkan." Dengan tubuh yang sudah kelelahan, Ziyun membalas, "Hah, hanya tinggal kau seorang sekarang yang harus dihadapi."
Kau benar-benar berani menghancurkan boneka darah nomor 1-ku yang telah kurawat selama puluhan tahun. Ziyun berusaha untuk melawan Mo Xuan itu dengan tubuh yang gemetar. Feng Er di sampingnya menghentikannya. Kakak Yun, tolong jangan bersikap sok kuat lagi, gerakan barusan hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritualmu. Yue Jianxin meminta mereka untuk beristirahat saja, kalian istirahatlah terlebih dahulu, serahkan sisanya ini padaku, dan ia berjalan maju bersiap untuk bertarung melawan Mo Xuan. Mo Xuan di atas juga sudah bersiap untuk bertarung. Hari ini kalian pasti akan dikubur di tempat ini, dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Yue Jianxin. Tidak tinggal diam dia juga melancarkan tebasan pedang miliknya, King Yun Sword Technique, dan muncul energi berwarna biru yang melesat menerobos serangan Mo Xuan. Serangan Mo Xuan sudah mulai mendekat ke arahnya, ia meledakkan energi miliknya, Absolute Silence, dan menatap serius Mo Xuan di atas. Ia mendengus meremehkan serangan Yue Jianxin tadi, hanya seperti panah yang melesat maju, apa begitu saja serangan terakhirmu? Ia mengumpulkan lagi energi merah di telapak tangannya, aku ingin tahu berapa banyak teknik pedang yang masih bisa kau gunakan. Yue Jianxin berteriak, terbuka. Dan dinding formasi di sana seketika retak dan hancur berkeping-keping. Mo Xuan seketika terkejut dalam hatinya, dia sebenarnya mengincar retakan formasi yang sebelumnya rusak? Dan berkata aku tidak menyangka kau bisa mendorongku sampai sejauh ini, ia menarik keluar sesuatu dari dalam kepalanya, dan tersenyum licik. Yue Jianxin di bawah terus mengamati itu sambil berpikir, apa yang dia lakukan, terlihat Mo Xuan yang mempersiapkan sebuah teknik terakhir miliknya. Yue Jianxin seketika panik. Ini buruk dia mencoba menggunakan teknik rahasia miliknya dengan bayaran yang cukup mahal, namun sebuah energi menyerangnya dari belakang. Sial aku puntur untuk mengalirkan kekuatan spiritual milikku diblokir. Ia melihat ke belakang dan mendapati Ziyun dan Feng Er, telah dikendalikan sebuah energi berwarna merah, apa yang terjadi dengan kalian? Mo Xuan menanggapi dengan tertawa, hahaha, teknik boneka darah milikku tidak mudah untuk dihilangkan. Dan memerintahkan Feng Er dan Ziyun untuk membawa Yue Jianxin kepadanya, nomor 3 dan nomor 4 bawa dia kemari. Yue Jianxin, hanya bisa pasrah ditarik ke atas, meskipun kalian mempunyai bakat yang luar biasa, di hadapanku kalian hanya seperti anak nakal yang tidak berpengalaman. Aku akan menjadikanmu sebagai persembahan pertamaku, dan ia tertawa bengis, hehehe, menjadikanmu sebagai persembahan untuk formasi Heavenly Blood milikku ini. Yue Jianxin hanya bisa pasrah menunggu ajal menjemput dalam hatinya, maafkan aku pemimpin sekte dan master, sebagai murid nomor 1 aku benar-benar kalah melawan sekte iblis. Dan menangis mengingat nasihat Hua King Yuan sebelumnya, maaf kakak senior Hua, lagi-lagi aku ceroboh. Namun ketika serangan sudah hampir mengenainya, terdengar teriakan seseorang, berhenti, dengan aura membunuh Hua King Yuan dari belakang berkata, lepaskan adik juniorku sekarang juga. Yue Jianxin berteriak, kakak senior Hua, Mo Xuan seketika terkejut, dalam hatinya, dari mana datangnya kultivator ranah spiritual palace ini? Kenapa bukan tetua dari sekte pedang King Yun yang membunuh boneka darah nomor 2 milikku sebelumnya yang datang? Bak tahu apa pikiran Mo Xuan? Hua King Yuan membalas, tak perlu mencari-cari tetua, hanya aku yang ada di sini. Yue Jianxin berteriak, kakak senior cepat larilah kau bukan tandingannya. Mo Xuan tertawa, hehe, karena kau sudah datang, dan langsung bergegas menyerang Hua King Yuan di atas, kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Hua King Yuan dengan santai menjentikkan jarinya. Hancur, dan muncul serangan dari belakang Mo Xuan, yang membuat ia seketika terkejut. Nomor 3 bagaimana kau, bisa lepas dari kendaliku bagaimana mungkin? Itu adalah benih boneka iblis yang kuaktifkan kembali menggunakan esensi boneka darah dan darahku sendiri, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari teknik pengendalian biasa. Bahkan jika ada harta karun dan kekuatan sihir yang lebih kuat, itu tidak akan mudah dihilangkan. Feng Er juga terlepas dari pengendalian boneka darah dan bergegas menyerang Mo Xuan. Berhenti mengatakan omong kosong dan terima seranganku ini, melihat itu ia semakin terkejut. Nomor 4 bahkan kau juga terlepas dari pengendalianku. Dan dari belakang Ziyun juga bersiap melancarkan serangan,
Ia memukul Mo Xuan hingga terhempas ke tanah dengan sangat keras, matilah. Melihat itu membuat Yue Jianxin kebingungan, ia berbalik dan bertanya, kakak senior Hua, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hua Qingyuan meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.